Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Wisnu selaku dosen dari mata kuliah Perilaku Organisasi serta rekan-rekan semua. Jadi di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai teori kepuasan dan penerapannya serta teori prediksi dan juga penerapannya. Nah, sebelum kita masuk ke presentasinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada Alfi Utamadi dengan NIM 8, kemudian ada Nafisa Ditya Mardawani dengan NIM 16, ada Putri Nindya Wahyu dengan NIM 32, Maulidia Hasanah dengan NIM 34, Hilman Zaki dengan NIM 38, Muhammad Wijidan Yuzat Sani dengan NIM 42, Firial Alifah NIM 46, Hanif Zurul Anam NIM 48, Sabrina Wulandari dengan NIM 54, Rahadianti Sofia dengan NIM 76, dan yang terakhir ada Safinatul Najah dengan NIM 80. Oke teman-teman, jadi kita akan masuk ke presentasinya. Jadi di sini akan ada 2 materi yang akan kami bawakan. Yang pertama yaitu teori kepuasan dan juga penerapannya, dan yang kedua itu ada teori proses dan penerapannya. Pertama, kita akan masuk ke teori kepuasan dan juga penerapannya. Oke, jadi apa sih itu kepuasan gitu teman-teman? Jadi kepuasan sendiri itu merupakan perasaan senang atau puas yang timbul dari perbandingan antara hasil yang dirasakan dengan harapan dari seseorang. Nah, terus, kepuasan kerja itu apa sih gitu? Jadi kepuasan kerja itu menurut Rifai dan Mulyadi pada tahun 2012, jadi mereka ini mendefinisikan bahwa kepuasan kerja itu, sebagai penilaian nih dari pekerja tentang seberapa jauh sih, pekerjaannya itu secara keseluruhan itu dapat memuaskan, kebutuhannya gitu. Oke, selanjutnya buat kepuasan pelanggan itu apa sih gitu. Nah, di sini tuh kita juga belajar ya teman-teman tentang kepuasan pelanggan. Karena di perilaku organisasi sendiri itu selain ada tentang kepuasan diri sendiri, juga nantinya kita akan berkaitan nih dengan apa sih, gimana sih kepuasan pelanggan itu. Nah, sebelum itu maka kita harus tahu nih teman-teman apa sih itu kepuasan pelanggan. Jadi kepuasan pelanggan itu adalah perasaan senang atau puas yang dirasakan pelanggan setelah membandingkan kinerja produk atau layanan dengan harapannya gitu teman-teman. Mungkin secara detailnya akan dijelaskan oleh rekan saya di slide selanjutnya, yaitu oleh Hanif Zurul Anam. Oke, selanjutnya di sini ada teori kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah perasaan positif dan pengalaman yang menyenangkan yang dialami seorang terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja dapat diukur dengan sejauh mana seseorang merasa puas dengan pekerjaannya dan lingkungan kerja, termasuk faktor-faktor seperti gaji, kemampuan kerja, kondisi kerja, dan juga kesempatan pengembangan karir beserta hubungan kerja. Kepuasan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja produktivitas karyawan. Oleh karena itu, penting bagi sebuah organisasi untuk memperhatikan kepuasan kerja karyawan sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat, kondusif, dan juga aman bagi karyawan. Terdapat beberapa teori keputusan kerja yang telah diusulkan oleh para ahli. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Oke, di sini ada beberapa teori keputusan kerja berdasarkan referensi yang saya dapatkan. Di sini pertama ada teori gerakan harapan atau ekspektasi teori. Teori ini menyatakan bahwa kepuasan kerja seseorang bergantung pada sejauh mana ia percaya bahwa usaha yang ia lakukan akan menghasilkan hasil yang diinginkan dan sejauh mana hasil tersebut diinginkan. Jadi, kepuasan kerja seseorang tergantung pada keyakinan bahwa upayanya akan dihargai dan apakah hasil tersebut memenuhi harapannya. Mungkin contoh dari teori gerakan harapan ini adalah bila seorang karyawan di sebuah perusahaan teknologi bekerja keras untuk menyelesaikan proyeknya karena percaya bahwa hasil pekerjaannya akan dinilai oleh atasannya atau bosnya. Jika kinerja tersebut baik, ia yakin bahwa akan mendapatkan bonus atau promosi yang diharapkannya. Jika ternyata upayanya tidak dihargai sesuai ekspektasi, kepuasan kerjanya akan menurun. Selanjutnya di sini ada teori dua faktor atau two factor theory. Teori ini menyatakan bahwa kepuasan kerja seseorang bergantung pada faktor intrinsik seperti rasa, prestasi, tanggung jawab, dan juga pengakuan. Dan ada juga faktor ekstrinsik seperti gaji, kondisi kerja, dan hubungan dengan rekan kerja. Jadi kepuasan kerja seseorang dipengaruhi oleh kedua faktor tersebut yaitu intrinsik dan ekstrinsik.
Mungkin contohnya adalah ketika seorang perawat di rumah sakit merasa puas dengan pekerjaannya karena ia mendapatkan pengakuan dari atasannya atau dokternya, eee, atas dedikasinya dalam merawat pasien, yang itu merupakan faktor intrinsik. Namun, jika gaji yang diterima kecil dan kondisi kerja di rumah sakit itu buruk atau itu merupakan faktor ekstrinsiknya, maka ia merasa tidak puas meskipun ia menyukai pekerjaan tersebut. Nah, di sini ada teori selanjutnya, yaitu teori peran atau role theory. Teori ini menyatakan bahwa kepuasan kerja seseorang bergantung pada sejauh mana peran pekerjaannya cocok dan dinilai minat dengan minat pribadinya gitu. Jika pekerjaan seseorang ini cocok dengan nilai dan minat pribadi mereka, maka mereka akan merasa lebih puas dengan pekerjaannya. Apabila ada seseorang yang merasa bahwa peran pekerjaannya tidak sesuai dengan nilai-nilai dan minat pribadinya, maka kemungkinan besar ia akan merasa tidak puas dan tidak termotivasi untuk melakukan pekerjaannya. Contohnya adalah ketika seorang desain grafis yang kreatif menyukai tantangan, akan merasa puas jika diberikan kebebasan untuk mengekspresikan ide-idenya dalam pencapaian, proyek desain. Namun, jika ia ditempatkan dalam posisi yang lebih administratif dan tidak sesuai dengan minat serta keterampilannya, mungkin ia akan merasa kurang termotivasi dan mungkin tidak akan puas dengan pekerjaannya. Selanjutnya di sini ada teori kebebasan atau freedom theory. Teori ini merupakan teori kepuasan kerja yang menyatakan bahwa seorang bergantung pada sejauh mana mereka merasa bebas untuk memilih pekerjaannya sesuai kemampuan dan kemauan mereka. Jika seorang merasa memiliki kebebasan dalam pekerjaannya, maka ia akan lebih puas dengan pekerjaannya. Karyawan akan merasa lebih puas dan termotivasi ketika mereka diberi kebebasan atau otonomi dalam pekerjaannya. Contohnya di sini mungkin adalah ketika seorang dosen merasa puas dengan pekerjaannya karena ia memiliki kebebasan untuk menentukan metode pengajarannya sendiri yang sesuai dengan gaya mengajarnya. Ia mendapatkan pilihan pendekatan berbasis mungkin diskusi, studi kasus, atau praktik langsung tanpa harus selalu mengikuti pedoman yang kaku gitu atau apa ya, mengajar dengan satu arah gitu. Oke, mungkin selanjutnya di slide berikutnya. Oke, terakhir adalah teori kepuasan kerja. Untuk teori keadilan atau equity teori, kepuasan kerja seseorang bergantung pada sejauh mana mereka merasa bahwa mereka diperlakukan secara adil dalam perusahaan mereka, dan sejauh mana upaya mereka dihargai sesuai dengan kontribusi mereka. Jadi, jika seorang merasa bahwa mereka diperlakukan secara adil, maka mereka akan lebih puas dengan pekerjaannya. Menurut Adams yang mengemukakan teori ini, kepuasan kerja seseorang dipengaruhi oleh perbandingan antara apa yang ia dapatkan atau outcome dan apa yang ia berikan atau input kepada perusahaan atau pekerjaannya, dan berbandingan ini dibandingkan dengan orang lain atau sejenis dengan dirinya dalam organisasi tersebut atau reference. Contohnya adalah ketika seorang karyawan merasa puas dengan pekerjaannya karena ia menerima gaji, bonus, dan juga promosi yang setara dengan rekan yang memiliki tanggung jawab yang sama dan kinerja serupa. Namun jika ia mengetahui bahwa seorang rekan dengan pekerjaan yang sama dan kinerja serupa mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi tanpa alasan yang jelas, ia akan merasa diperlakukan tidak adil yang akan menurunkan motivasi dan kepuasan pekerjaannya. Sekian. Kepuasan pekerja merupakan hal yang sangat didambakan baik oleh pekerja maupun oleh pemberi pekerjaan. Kepuasan kerja sendiri menjadi aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan teori kepuasan kerja yang dikutip dari Wijono tahun 2015 dalam buku Psikologi, Industri, dan Organisasi dalam bidang gerak psikologi sumber daya manusia. Di sini disebutkan ada 3 buah teori kepuasan pekerja. Yang pertama ada teori ketidaksesuaian atau diskrepansi teori, di mana kepuasan dan ketidakpuasan dilihat dari 2 pertimbangan, yaitu pertama, mempertimbangkan ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan dengan apa yang diterima. Yang kedua, mempertimbangkan seberapa pentingnya yang diinginkan oleh individu tersebut.
Jadi, semakin besar perbedaan antara apa yang diharapkan dengan apa yang diterima, maka semakin besar pula rasa tidak puasnya. Contoh sederhana dari teori ini adalah misalnya, pedagang mengharapkan di hari libur akan datang banyak pembeli. Pedagang tersebut sudah mempersiapkan stok bahan yang banyak. Namun ternyata di hari libur misalnya datang hujan, sehingga pembeli pun sepi, bahkan lebih sedikit daripada hari biasanya. Sehingga si pedagang merasa kecewa ataupun tidak puas. Kemudian teori yang kedua yaitu teori model dari kepuasan bidang atau bagian. Disebut juga fast satisfaction. Jadi dalam teori ini, kepuasan pekerja diukur dari seberapa senangnya pekerja dengan bagian tertentu dalam pekerjaannya. Misalnya, seorang guru. Ia suka mengajar karena interaksi dengan murid. Namun di satu sisi ia tidak suka pekerjaan administrasinya sebagai seorang guru. Tapi karena bagian mengajarnya atau bagian yang disukainya sudah terpenuhi, maka guru tersebut sudah merasa puas terhadap pekerjaannya. Kemudian teori yang terakhir dari Wijono adalah teori proses bertentangan atau oponen proses teori, di mana dalam teori ini menjelaskan kondisi emosional dalam kepuasan dan ketidakpuasan pekerja. Dalam teori ini disebutkan ketika pekerja mengalami hal yang membuat senang, perasaan senang tersebut hanya bertahan sementara, lalu berangsur-angsur akan berkurang dan muncul rasa takut ataupun khawatir akan kegagalan di masa depan. Contoh sederhananya, seorang atlet pada tahun ini ia berhasil menyabet medali emas. Ia dalam sementara waktu merasa bangga dan bahagia. Namun setelah itu kebahagiaannya berangsur-angsur berkurang dan muncul rasa takut tidak dapat mempertahankan medali tersebut di tahun berikutnya. Sekian yang dapat disampaikan oleh saya. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya kita masuk ke teori kepuasan pelanggan. Yang pertama tuh ada disconfirmation of expectation theory. Di mana teori ini tuh ngejelasin kepuasan pelanggan bergantung pada perbedaan antara harapan awal mereka dengan pengalaman nyata yang mereka terima. Nah, jika pengalaman yang diperoleh ini lebih baik, maka pelanggan akan merasa puas atau bisa sangat puas. Namun, jika pengalaman tersebut sesuai dengan harapannya, si pelanggan ini tuh akan ngerasa kayak biasa aja karena ya pengalamannya sesuai sama yang mereka harapkan gitu. Namun sebaliknya, jika pengalaman atau realitasnya lebih buruk dari harapan mereka, maka pelanggan akan merasa kecewa atau bisa merasa sangat kecewa. Nah, untuk contohnya tuh ada kayak gini. Ketika kita pesan makan secara online dan mengharapkan pesanan tuh tiba dalam 30 menit. Nah, jika makanannya bisa datang lebih cepat, lebih awal dari 30 menit dengan kualitas yang baik, maka kita akan ngerasa seneng dong, kayak merasa puas gitu. Tapi kalau misal makanannya datang terlambat lebih dari 1 jam, pasti kan kita kayak ngerasa kecewa dan tidak puas gitu. Nah, itu tuh bisa mempengaruhi kepuasan si pelanggan ini. Kemudian yang kedua tuh ada attribution theory, di mana teori ini tuh menyatakan bahwa ada 3 dimensi atau penyebab yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu hasil atau outcome, sehingga dapat ditentukan apakah suatu pembelian ini memuaskan atau tidak memuaskan. Nah, untuk 3 penyebabnya nih, yang pertama tuh ada stabilitas atau variabilitas. Ini tuh faktor penyebab sementara atau permanen gitu. Nah, terus yang kedua tuh ada locus of causality, di mana ini tuh penyebabnya berhubungan dengan konsumen atau eksternal, atau ini tuh penyebab ini tuh berhubungan dengan si pemasarnya sendiri atau internal attribution gitu. Kemudian yang ketiga ada controllability. Nah, controllability ini tuh apakah
penyebab tersebut tuh berada dalam kendali kemauannya sendiri atau dihambat dari faktor luar yang tidak mempengaruhi gitu ya. Untuk contohnya ada seperti ini. Seorang pelanggan mengalami keterlambatan dalam penyajian makanan. Nah, jika keterlambatan ini terjadi karena restoran lagi ramai atau faktor eksternal tidak dapat dikendalikan, maka pelanggan akan terima kayak memaklumi karena kondisi atau situasinya tuh sedang ramai gitu dan tidak bisa dikendalikan. Namun, jika itu terjadi karena buruknya manajemen waktu restoran atau faktor eksternal yang dapat dikendalikan, which is dikendalikan oleh si restoran ini sendiri, maka pelanggan akan merasa tidak puas. Pasti mereka akan kecewa gitu. Serve Qual Theory atau Service Quality Theory. Nah, teori ini tuh menyatakan bahwa kepuasan pelanggan berdasarkan 5 aspek utama. Yang pertama tuh ada bukti fisik seperti tampilan fasilitas dan staff. Kemudian kedua ada keandalan layanan, ada daya tanggap yang cepat dalam melayani pelanggan, adanya jaminan ke pelanggan untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan yang terakhir ada empati yang berkaitan dengan perhatian dan kepedulian terhadap pelanggan. Contohnya tuh kayak gini. Misal di dalam industri salon premium gitu ya. Pasti pelanggan tuh akan merasa puas jika tempatnya bersih, stafnya ramah dan profesional, terus layanan yang diberikan juga tepat waktu gitu. Pasti tuh pelanggan akan merasa kayak dihargai, terus si tempat salon ini tuh kayak yang benar-benar menerima kita untuk datang ke situ, melayani kita dengan baik gitu. Pasti pelanggan ini akan merasa puas. Beda dengan salon-salon biasa yang tidak mempedulikan kenyamanan pelanggan, tidak mempedulikan bukti fisik tampilan mereka, staf mereka, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada equity theory, di mana pelanggan akan merasa puas jika mereka mendapatkan perlakuan yang adil antara mereka dengan pelanggan lainnya. Nah, teori ini tuh menyoroti pentingnya keseimbangan atau keadilan antara apa yang pelanggan bayarkan dan yang mereka terima ini sama dengan pelanggan lainnya gitu. Seperti contohnya tuh kayak gini, ada 2 orang pasien datang bersamaan ke puskesmas gitu ya, atau ke klinik gitu, dengan keluhan yang sama atau serupa gitu. Namun salah satu pasien ini dilayani lebih dulu karena dia memiliki kenalan staf atau dia mungkin membayar lebih untuk bisa dilayani lebih dulu gitu. Pasien lain pasti ini dong harus menunggu dulu. Nah, menunggu lebih lama karena banyaknya antrian itu kan juga bisa. Nah, si pasien lain ini tuh mungkin merasa diperlakukan tidak adil meskipun ia juga membayar untuk layanan yang sama. Nah, ini tuh jadi si pasien yang lama ini tuh merasa kayak dia, padahal kan saya udah duluan di sini, tapi kenapa pasien lain yang datang lebih lama dari saya malah dilayani lebih dulu gitu. Pasti ada kepuasan pelanggan di sini tuh tidak terpenuhi. Mereka merasa tidak diperlakukan secara adil, secara setara, secara sama gitu dengan pasien lainnya. Selanjutnya, ada penerapan teori kepuasan pelanggan. Penerapan teori kepuasan pelanggan berfokus pada bagaimana organisasi mengelola perilaku individu dan kelompok untuk mencari kepuasan pelanggan yang optimal. Berikut adalah beberapa penerapan utamanya. Yang pertama, ada pengembangan budaya organisasi yang berorientasi pada pelanggan. Perusahaan perlu menciptakan lingkungan kerja di mana semua orang dari atasan hingga karyawan benar-benar peduli dengan kepuasan pelanggan. Ini berarti bahwa memastikan setiap keputusan dan tindakan yang diambil mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan karyawan. Karyawan perlu diberi pelatihan agar lebih mahir dalam melayani pelanggan, berbicara dengan sopan, dan memahami perasaan pelanggan. Jika karyawan tahu cara menghadapi berbagai situasi dengan baik, maka mereka bisa membuat pelanggan merasa lebih puas. Yang ketiga, penggunaan teknologi untuk mendukung layanan pelanggan.
Perusahaan bisa menggunakan teknologi seperti aplikasi atau software khusus untuk berkomunikasi dengan pelanggan, mengumpulkan masukan, dan melacak masalah yang dihadapi oleh pelanggan. Dengan teknologi ini, perusahaan bisa lebih cepat dan tepat dalam membantu pelanggan. Baik, selanjutnya kita masuk ke teori proses dan penerapannya. Teori proses sendiri memandang organisasi sebagai sistem terbuka yang terus berubah dan beradaptasi melalui interaksi dinamis dengan lingkungan. Perubahan dalam organisasi terjadi karena interaksi antar elemen internal dan respons terhadap faktor dari eksternal. Dalam konteks kerja, teori ini menekankan pentingnya harapan sebagai pendorong motivasi. Jika harapan pekerja terpenuhi, maka semangat dan kualitas kerja cenderung akan meningkat. Selanjutnya kita masuk ke pengertiannya ya. Proses sendiri merupakan rangkaian tahapan kerja dari penetapan hingga pencapaian tujuan yang bertujuan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas kerja. Menurut para ahli, proses adalah alur kegiatan yang berlangsung terus-menerus melalui tindakan dan kerja, serta mencerminkan praktik-praktik baik dalam pelaksanaannya.